Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina ittaba'ul huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu menegakkan kewajiban ibadah salat Jumat. Salawat beriring salam semoga kiranya selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, serta pengikutnya yang taat dan setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Di masjid yang kita cintai ini, khatib mengajak kepada para santri, para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sungguh-sungguh menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat hafizakumullah. Umat muslim merupakan jumlah penduduk terbesar di negeri ini. Alhamdulillah, jumlah yang demikian besar tentu memiliki peran dan tanggung jawab yang besar pula, sehingga kemakmuran yang kelak dicapai akan dinikmati oleh kita juga secara bersama-sama. Namun demikian, yang masih perlu menjadi perhatian bersama adalah bahwa umat yang demikian besar masih kurang optimal dalam rasa solidaritas dan kekompakannya dalam menanggulangi setiap masalah yang terjadi di kalangan umat Islam. Kita masih harus memupuk dan menumbuhkan persaudaraan ukhuwah Islamiyah serta solidaritas di antara kita. Kita harus bertekad mewujudkan kemakmuran bersama dengan tetap memegang sikap solidaritas, walaupun kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada santri yang dari Betawi, ada santri yang dari Jawa, dari Sunda maupun dari luar Jawa, Sumatera, Batak, Aceh dan seterusnya. Asalkan terikat oleh iman dan Islam, kita adalah saudara dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12.
Ya ayyuhalladzina amanu tajtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Sidang Jumat hafizakumullah. Ayat di atas menegaskan bahwa sesama mukmin adalah bersaudara tanpa membedakan suku, adat istiadat dan bahasanya. Oleh karena itu, persaudaraan sesama umat Islam dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun keadaan mereka, khususnya di pondok pesantren Tsaqofah ini, semua harus saling bahu-membahu tanpa harus memandang apakah dia orang Sunda, apakah dia orang Jawa, apakah dia anaknya seorang petani, apakah dia anaknya seorang pedagang, apakah dia anaknya seorang pejabat, dan seterusnya. Bila sesama Islam, dia adalah saudara dunia akhirat kita. Oleh karena itu, jangan karena ada kesalahpahaman atau ada masalah yang terjadi menyebabkan rusaknya ukhuwah Islamiyah, otomatis hilang sikap solidaritas. Menggalang persaudaraan sesama santri pondok pesantren Luhur Tsaqofah ini amat penting demi tegaknya pondok kita dengan persaudaraan yang kokoh, yang saling peduli satu sama lain. Bukan ego yang kita tinggikan, tapi rasa persatuan kita yang harus kita tinggikan. Oleh karena itu, marilah kita tegakkan persatuan, karena persatuan atas dasar persaudaraan sesama muslim juga dengan sikap solidaritas yang tinggi adalah kunci bagi kejayaan pondok kita yang tercinta ini. Marilah kita tegakkan ukhuwah Islamiyah dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun keadaannya, diperkuat dengan sikap solidaritas, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Terkait dengan itu, marilah selayaknya kita renungkan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, sebagai manusia yang normal, tentu kita menginginkan terpenuhnya segala kebutuhan berupa harta, sandang, pangan, papan, sosial dan keperluan hidup lainnya. Begitu pula kebutuhan rohani untuk ketenangan atau bahkan mungkin penghargaan dari orang lain. Sidang Jumat hafizakumullah, selama kita masih menjadi manusia normal, selama itu pula manusia tidak pernah merasa cukup dengan yang ada. Satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lain menunggu. Demikian seterusnya, kita tak pernah merasa puas. Ini semua menunjukkan bahwa kita ini dinamis, ingin memperbaiki nasib dengan segala kemampuan yang ada. Tetapi yang penting dan yang harus mendapatkan perhatian adalah bagaimana cara memperoleh harta benda itu. Jangan sampai menghalalkan segala cara dengan merugikan atau mengorbankan orang lain. Jika usaha kita dilaksanakan dengan cara yang halal dan benar sesuai tuntunan agama dan tidak merugikan pihak lain, maka usaha memperoleh harta benda tersebut perlu diteruskan. Dan sebaliknya, berhenti dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana dalam dawuhnya Abuya Ja'far Shadiq Aqil Siraj, beliau pernah berdawuh dalam bahasa Cirebon, dadi uwong iku aja bulit, aja pengen menang dewek bae. Yang artinya, jadi orang itu jangan picik, jangan pengen menang sendiri saja.
sebagai umat Islam, sebagai santri kita, barangkali ada teman kita, saudara kita yang sedang kesusahan, selagi kita bisa membantu, maka bantulah. Jika ada saudara kita atau adik kelas kita atau ada kawan kita yang belum mengerti pelajaran, maupun pelajaran itu matematika, fisika, biologi dan seterusnya, kita paham, maka kita harus memberitahu. Jangan menghina, jangan mencaci maki, lebih-lebih merendahkan, sehingga dapat menjatuhkan mental kawan kita, sehingga dapat menjatuhkan adik kelas kita, sehingga dapat menjatuhkan mental saudara kita. Naiklah tanpa harus menjatuhkan orang lain, naiklah tanpa harus merendahkan orang lain. Semoga Allah selalu melindungi kita dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam cobaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dalam uraian yang tadi khotib sudah sampaikan, sungguh pun lebih menekankan pada persatuan, ukhuwah dan solidaritas internal kita. Tidaklah berarti bahwasanya boleh mengabaikan solidaritas, saling membantu, saling menolong sesama santri, sesama penghuni pondok pesantren Luhur Ats-Tsaqofah. Mari kita perhatikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berlaku kasih sayanglah kepada makhluk yang di bumi, maka makhluk yang di langit akan mengasihi kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Mudah-mudahan dengan meraih solidaritas sosial antar sesama kita di sini, kita termasuk menjadi orang-orang yang selalu mampu mensyukuri nikmat oleh Allah yang telah diberikan oleh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.